intercompany profit transaction yang mudah untuk bisa dipahami itu adalah inventory ya, itu inventory kemudian PPE. Nah, sedangkan kalau untuk bonds ya, katakanlah nanti di sini si induk perusahaan itu mengeluarkan obligasi ataupun mengeluarkan utang. Biasanya kalau obligasi itu kan dijual di pasar ya, di pasar sekunder ataupun di bursa. Nah, kemudian siapapun berhak untuk bisa membeli obligasi tersebut dengan harapan akan memperoleh revenue ya dari si obligasi tersebut. Nah, cuma masalahnya adalah karena ini sudah masuk ke dalam bursa ataupun pasar sekunder, jadi dimungkinkan bahwa si anak perusahaan itu bisa berinvestasi ya dalam bentuk obligasi. Nah, ini ternyata obligasi yang dibeli itu adalah obligasi si induk perusahaannya. Nah, sebenarnya materi mengenai obligasi ataupun investment in bonds ya, itu sudah kalian pelajari di AKM 2 kalau tidak salah ya. Jadi semester kemarin. Nah, sekarang berarti kita akan melihat bagaimana kalau ternyata satu perusahaan afiliasi, katakanlah misalkan induk perusahaan itu mengeluarkan bonds payable ya, mengeluarkan instrumen utang gitu kan. Nah, instrumen utang ini tentunya diharapkan bahwa si perusahaan itu dia menggunakan pendanaan dari utang dibandingkan dengan mengeluarkan saham baru. Nah, ini memang mungkin ada beberapa alternatif pertimbangannya ya, kenapa akhirnya utang lebih dipilih dibandingkan saham baru. Nah, kemudian pihak investmentnya, pihak investornya ya, ini beli investasi dalam bentuk obligasi. Nah, terkait dengan tadi ya, ada hubungan antara induk dan anak perusahaan. Induk mengeluarkan obligasi, sedangkan si anak perusahaan itu dia beli investment dalam obligasi. Nah, kalau dalam konteks laporan keuangan secara individu ya masing-masing, ini si induk akan mencatatnya sebagai bonds payable, sedangkan si anak perusahaan akan mencatatnya sebagai investment in bonds gitu ya. Nah, kemudian kalau dalam konteks laporan keuangan konsolidasi seperti apa gitu ya. Nah, dalam konteks laporan keuangan konsolidasi berarti nanti di sini seolah-olah ya akan adanya penebusan utang ya. Nah, cuma masalahnya utang tersebut itu beredar berapa ya. Kalau misalkan ternyata utangnya nanti contohnya di sini ya. Misalkan 1.100 gitu ya. Nah, porsi yang dibeli ya dari 1.100 tersebut itu sama si anak perusahaan dibeli misalkan dengan harga 950 ya, 950. Artinya adalah apa? Utang sebesar 1.100 itu ternyata bisa ditebus sebesar 950. Nah, kalau kita lihat berarti apa? Dalam konteks laporan keuangan konsolidasi ya, ini utang ditebus kemudian ternyata tebusannya itu lebih murah ya dibandingkan dengan utangnya itu sendiri. Nah, ini akan mengakibatkan adanya gain ya. Nah, tetapi nanti di sini gain-nya itu adalah gain yang bersifat konstruktif. Jadi hanya untuk tujuan laporan keuangan konsolidasi. Nah, berarti istilahnya pengakuannya itu tidak ada pengakuan di sisi anak perusahaan yang akan mengakui keuntungan itu si induk, tapi dalam konteks laporan keuangan konsolidasi. Nah, dalam konteks laporan keuangan si induk itu sendiri itu juga nggak ada terkait dengan adanya gain tersebut ya. Oke. Jadi nanti terkait dengan adanya utang dan investment atas obligasi itu dikatakan dengan constructive retirement ya. Jadi kalau ada satu perusahaan membeli instrumen utang ya dari satu afiliasinya ya, ini dari perusahaan lain. Jadi kan namanya investment ya, baik saham ataupun obligasi sudah masuk dalam pasar sekunder. Jadi istilahnya bisa beli langsung bisa jual juga gitu ya. Makanya dari pihak lain ini akan mengakibatkan adanya constructive retirement ya. Nah, akibatnya nanti di sini akan adanya constructive gain ataupun loss ya dari bonds tersebut. Kemudian kalau kita lihat nanti di sini untuk gain ataupun loss ya terkait dengan constructive retirement tersebut, ini hanya dilihat dari sudut pandang konsolidasi. Jadi kalau misalkan kalian diminta ya bagaimana untuk pelapor atau jurnal di pembukuannya P atau di pembukuannya S, itu nggak ketemu adanya gain ataupun loss dari constructive retirement. Tetapi istilahnya di sini akan muncul ketika kita menyusun kertas kerja konsolidasi. Nah, ini muncul karena satu perusahaan
itu dia membeli obligasi perusahaan afiliasinya dari entitas lain, kemudian harganya ya ini berbeda ya dibandingkan dengan book value dari obligasinya. Nah, book value dari obligasinya itu berarti carrying amount-nya ya. Nah, yang akan saya sampaikan di sini sementara itu dengan menggunakan metode garis lurus terlebih dahulu. Nanti kita nyambung dengan effective interest rate method ya. Nah, kemudian kita lihat ya, ini kalau parent sebagai issuer ya ataupun parent yang apa namanya memiliki obligasi ya. Kemudian dia sebagai yang memiliki obligasi ya, maksudnya yang mengeluarkan obligasi ya. Nah, artinya seperti apa? Jadi kalau parent sebagai issuer kan kemudian subsidiary itu sebagai investor ya, itu seperti transaksi downstream ya. Nah, terkait dengan adanya constructive retirement tersebut, apa yang mesti harus kita lakukan di dalam bukan laporan keuangan konsolidasi, ini ya kertas kerja laporan keuangan konsolidasinya ya. Ini yang pertama kita mesti harus menghilangkan ya investment in bonds. Kemudian kita juga akan menghilangkan porsi ya dari bonds payable. Jadi kalau misalkan investment in bonds tersebut porsinya dia berapa persen sih dari total obligasinya ya. Nah, katakanlah misalkan 10%, berarti kita juga mesti harus mengeliminasi ya bonds payable yang 10% ya, beserta nanti di sini amortisasi maksudnya premium ataupun diskon yang belum diamortisasi ya. Kemudian kita akan mengakui adanya realized gain ataupun realized loss. Kemudian nanti di sini untuk gain ataupun loss untuk constructive retirement ya, itu diakui sepanjang jangka waktu dari obligasi ya. Nah, dibilang katanya gain ataupun loss itu semata-mata ini hanya akan diakui ataupun dipandang dari sudut pandang si parent. Dalam artian parent itu dia selaku penyusun laporan keuangan konsolidasi, bukan di dalam laporan keuangan si parent-nya ya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang di sini ada contoh ya. Subsidiary yang memperoleh obligasinya bond. Jadi subsidiary yang punya investasi ya. Jadi ada perusahaan namanya PAM ya, memiliki 70% kepemilikan di SAN yang diperoleh dengan book value-nya. Nah, di tahun 2010 ya. Tahun 2017 harusnya ya. Tahun 2017 net income-nya SAN itu sebesar 220. Di tanggal 1 Januari 2017 ya, PAM memiliki obligasi yang beredar dengan premium yang masih belum diamortisasi sebesar 100. Jadi nilainya 10.100. Kemudian obligasi jatuh temponya selama 5 tahun. Dan amortisasi dilakukan secara garis lurus. Bunganya, bunga kupon itu 10% dan pembayarannya semi-annually. Jadi kita anggap di sini bukan yang effective interest rate method terlebih dahulu ya. Jadi anggap adalah kita akan menggunakan amortisasi garis lurus atas premium yang belum diamortisasi ya. Oke, kemudian di tanggal 1 Januari 2017 ya, SAN memperoleh obligasinya PAM ya, itu dari porsi 1.000 dibeli di pasar terbuka ataupun di bursa sebesar 950. Kemudian metode untuk amortisasi dari diskonnya dengan menggunakan metode garis lurus. Nah, di sini ada porsi dari obligasi yang ditebus ya, seolah ditebus sebesar 10%. Kemudian ada gain on retirement itu dari porsi nilai book value dari obligasi pada saat itu ya. 10%-nya berapa, kemudian dikali dengan berapa yang ditebus ya dalam bentuk investment ya in bond ya 950. Kemudian nanti di sini 60. Nah, ini 60 merupakan gain on retirement of bonds ya. Nah, ini untuk yang gain on retirement of bonds, ini dia mesti juga harus diamortisasi. Nah, kalau di PPE ya, ada gain itu kita tangguhkan kan? Ada gain itu kita tangguhkan keuntungannya, tapi di sini untuk yang retirement of bonds itu gainnya diakui. Tapi nanti di sini untuk amortisasi gainnya itu mesti harus sebagai pengurang ya. Jadi kebalikannya PPE.
Nah, ini kebetulan karena transaksinya adalah seperti downstream ya, berarti keuntungan ya dari retirement ataupun amortisasi dari gain on retirement itu tidak mempengaruhi NCI ya. Jadi kalau kita lihat dari dari contoh yang ada di sini ya, kita bisa lihat bahwa bonds payable itu nih ya, kemudian di sini unamortized premium ya, premium sebesar 100 ya kan, kemudian berarti amortisasi premiumnya setiap tahun per tahun itu sebesar 20 ya. Ini akan kita gunakan untuk menghitung interest expense ya. Kemudian investment in bond itu sebesar berapa ya? Sebesar 950 ya. Kemudian ada unamortized diskon itu sebesar 50. Oke. Kemudian ya, porsi obligasi yang yang seolah-olah ditebus ya kan, ini bukan ditebus karena kan istilahnya dua entitas sebenarnya ya. Ini berarti 1000 kan, dia dari porsi 1000 dibagi dengan 10.000, jadi 10%. Kemudian informasi lainnya ya, di sini kita menghitung ya berapa ya gain on retirement of bond-nya. Nah, berarti dari 10% dikalikan dengan 10.100 ya, kemudian dikurangi dengan 950. Nah, ini yang merupakan gain on retirement of bonds ya. Kemudian amortisasi gain-nya on retirement of bond itu sebesar 12 per tahun ya. Jadi ketika ada informasi mengenai net income-nya S di tahun berjalan itu sebesar 220 ya, berarti nanti di sini dialokasikan terlebih dahulu ya. Ini dialokasikan ke CI ya, 220 kali dia berapa persen? 70% ya. 70% ini sebesar berapa? Hmm. 154. Sedangkan untuk yang NCI-nya itu 220 kali 30% itu dapat 66 ya. Nah, sekarang kita akan lihat income from S-nya ya, itu berarti 154 ditambah dengan yang ini gain-nya 60 ini 60 benar ya, dikurangi dengan 12 dapat 202. Nah, itu perhitungan dari informasi mengenai bonds ya, mengenai adanya constructive retirement of bonds. Oke. Nah, itu perhitungan untuk income from S maupun NCI-nya ya. Tapi kalau untuk yang cost method berarti istilahnya tidak ada income from S ya. Jadi nanti di sini kepentingannya hanya untuk apa? Hanya untuk si NCI. Nah, itu yang pertama perhitungan itu ya. Yang kedua adalah bagaimana untuk membuat jurnalnya. Nah, untuk membuat jurnalnya kita mesti harus memperhatikan ya. Yang pertama adalah investment in S ya. Ini nanti di sini untuk membuat jurnal eliminasi di tahun 2017 ya. Itu berarti kita mesti harus ya melihat carrying amount ataupun book value ya, carrying amount dari bonds payable yang 10%.
ya kan? Kemudian sama carrying amount dari investment in bonds, ini posisinya ini 31 Desember. Ini juga sama 31 Desember. Kemudian interest expense ya. Ini 1 tahun selama tahun 2017 ya. Ini porsi 10% ya, dan interest income ya. Nah, itu yang kita gunakan untuk membuat jurnal eliminasi. Nanti selisih-selisihnya itu kita akan masukkan sebagai gain on retirement of bonds ya. Mudah sebenarnya. Cuma nanti hitung berapa ininya carrying amount dari si bonds payable-nya. Oke, sekarang kita lihat untuk nah, ini ya. Untuk perhitungan yang ini menggunakan garis lurus dulu ya. Nah, di awal tahun 2017 nilai bonds payable-nya 10.100 ya. Kemudian kan katanya ada unamortized premium. Jadi nanti di sini namanya premium itu kan sifatnya amortisasinya mengurangi dari carrying amount ataupun book value ya dari si obligasinya. Berarti nanti di akhir tahun nilainya sebesar 10.080. Nah, sekarang kita akan hitung berapa 10%-nya. Berarti 1.008. Kemudian untuk yang interest expense ya, nanti di sini kan, jadi interest expense itu kan sebenarnya adalah bunga pasar ataupun yield ya, ataupun effective interest dikalikan dengan obligasi ya, pada saat periode sebelumnya kan. Nah, cuma masalahnya di sini kan karena tidak menggunakan effective interest rate ya sudah, berarti nanti di sini adalah jumlah yang dibayarkan ya dikurangi dengan si amortisasi obligasinya ya. Kurangi 20 jadi dapat 980. Nah, ini yang porsi 10%-nya itu interest expense sebesar 98. Itu di pembukuannya si P. Di pembukuannya si S ya, ini berarti kita lihat investment in bond di akhir tahun. Ya, nilainya berapa? Ternyata 960. Dari mana? Kan di awal 950, kemudian ada diskon kan sebesar 50. 50 kita amortisasi ya selama 5 tahun sebesar 10 ya. Ini berarti dapat 960. Kemudian untuk interest income berarti kan pembayaran katanya memang setengah tahunan ya. Setengah tahunan bunganya ini masih 10%, berarti 5%. Dikalikan dengan 1.000 ya, 50 ditambah dengan amortisasi diskonnya. Jadi dapat 110. Nah, yang akan kita gunakan adalah angka ini. Bonds payable yang 1.008, kemudian interest expense yang 98, kemudian investment in bond 960 dan interest income 110. Oke, sekarang kita masukkan ya, ini ke jurnal ini ya. Ada tadi angkanya bonds payable kita jadi kayak semacam eliminasi ya, dan seolah-olah resiprokal. Investment in bonds 960, kemudian ada selisihnya 48, ini yang merupakan gain on retirement of bonds ya. Nah, kalau untuk bond sama investment in bonds kita gunakan adalah angka ini ya, angka angka akhir tahun. Tidak seperti di PPE ya kalau nggak salah ya. Ya, ininya equipment-nya atau misalkan building-nya itu kan pada saat di awal ya, nanti baru dia muncul ada accumulated depreciation atau depreciation expense gitu ya. Nah, sekarang untuk interest income sama interest expense ya, ini juga kita eliminasi, masukkan angka-angkanya yang tadi ya. Nah, nanti di sini muncul bahwa total gain on retirement of bonds-nya itu adalah sebesar 60 sesuai dengan yang kita hitung di awal ya. Nah, seperti itu. Kemudian karena pembayaran per setengah tahunan dibayar setiap tanggal 1 Juli dan tanggal 1 Januari, berarti yang tanggal 1 Januari itu kita tarik ke ini 31 Desember sebagai payable ya. Jadi bukan sebagai cash, tapi nanti di sini akan muncul adanya interest payable ya. Itu mungkin 500, kemudian ada interest receivable sebesar 50. Jadi yang porsi 50-nya ini yang akan kita eliminasi, interest payable pada interest receivable sebesar 50. Nah, ini untuk tahun pertama ya.
Oke, untuk tahun kedua kita hitung lagi nanti di sini ya, di tahun 2018 di apa untuk jurnalnya ini berarti akan semakin kecil nilai book value dari bonds payable-nya sebesar 10.060 dan 10%-nya adalah 1.006. Hitung-hitungannya masih seperti yang sama, interest expense ya. Ini 98, kemudian investment in bond 970 di akhir tahun dan interest income 110. Oke, nah angka-angka ini kita gunakan juga, cuma tidak akan muncul gain on retirement of bonds ya. Kita ganti dengan investment in S atau RE kalau dengan menggunakan cost method. Nah, seperti ini ya. Jadi diganti dengan investment in S. Nah, cuma menurut saya alangkah baiknya kalau misalkan jurnalnya seperti jurnal di tahun sebelumnya. Jadi dipecah ya. Ini komponen bonds payable dan investment in bonds, kemudian komponen interest income dengan interest expense. Itu akan maksudnya lebih enak sih dibandingkan istilahnya kita gabung-gabung seperti ini, ya bisa juga gitu ya. Cuman agak kurang elok sih kalau menurut saya ya. Oke, ada investment in S ya sebesar 48. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya ya, kan di awal tahun 2017 ya, itu kan gain-nya diakui sebesar 60. Kemudian kan ada amortisasi sebesar 12 ya. Nah, berarti kan istilahnya gain yang masih belum diamortisasi sebesar 48. Ya kan? Nah, artinya adalah bahwa kalau kita lihat di tahun kedua ya, investment insan itu 48 itu sebenarnya adalah gain yang masih belum diamortisasi. Makanya kita amortisasi di sini 48. Tapi ini hanya untuk keperluan Hanya untuk keperluan jurnal eliminasi. Tapi nanti pada saat dia pada saat perhitungan income allocation ya, berarti nanti di sini yang kita masukin adalah yang Kita masukin yang amortisasi dari gainnya aja sebesar 12. Jadi yang sebagai pengurang itu adalah sebesar 12 ya. Oke, kalau untuk yang jurnal ini ya, interest payable sama interest receivable sama aja ya. Ini nilainya 50. Ini yang kita eliminasi sebagai akun resiprokal. Oke, sampai sini konsepnya ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak. Oke, kita masuk lagi untuk yang ini ya. Kalau subsidiary, ini saya hapus. Ya, kalau subsidiary itu sebagai issuer ataupun yang mengeluarkan obligasi ya. Nah, ini contohnya yang paling mudah dengan menggunakan gain ya. Jadi kalau ada constructive gain, berarti harga pembelian atas debt tersebut dia lebih rendah dibandingkan dengan book value-nya. Ya, artinya adalah apa yang ditebus ya. Maksudnya jumlah yang digunakan untuk menebus obligasi itu lebih rendah ya. Intinya seperti itu. Kemudian untuk ini ya, karena subsidiary itu dia sebagai issuer dan
Ya, dan si parent itu dia selaku investornya, jadi seperti transaksi upstream ya. Sehingga nanti di sini untuk gen itu mesti harus dialokasikan kepada CI dan NCI di tahun ini retirement ya. Kemudian ini gen tersebut akan meningkatkan income from subsidiary dan akan meningkatkan NCI expense ya. Kemudian di tahun berjalan ataupun tahun-tahun selanjutnya, kita akan menggunakan piecemeal recognition. Artinya adalah bahwa untuk gen tersebut kita mesti harus amortisasi yang sifatnya akan mengurangi nilai income from S dan akan mengurangi NCI expense ya, atau NCI share. Kemudian kalau untuk yang loss kebalikannya ya, jadi sama konsepnya. Nah, sekarang kita lihat untuk contohnya ya. Ada perusahaan namanya Panda, memiliki kepemilikan 80% di Salty yang diperoleh dengan book value ya. Dan apa maksudnya book value sama dengan fair value-nya supaya gampang ada excess ya. Oke, net income-nya Salty tahun 2017 itu sebesar 500 dan di tanggal 1 Januari 2017 Salty memiliki obligasi yang masih beredar tanpa di sini diskonnya masih belum diamortisasi ya sebesar 200. Kemudian bonds ya itu jatuh temponya ini dalam jangka waktu selama 8 tahun. Amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus. Interest ya ini semi annually ya dibayarkan dengan bunga 10%. Ini hitung-hitungnya ternyata dapat interest expense sebesar 525. Kemudian kemudian di tanggal 1 Januari 2017 ya, Panda memperoleh porsi 2000 obligasi di bursa di pasar terbuka dengan nilai sebesar 2040. Kemudian amortisasinya dengan menggunakan metode garis lurus. Interest income-nya setelah dihitung dapat 194 ya. Jadi kalau kita hitung nanti di sini berapa porsi dari obligasi yang ditebus, yaitu sebesar 40%. Kemudian untuk loss on retirement ini ya, berapa? Berarti nilai 40% dari 4.800 ya, itu berapa? 1.920 kalau nggak salah ya. Itu dikurangi dengan 2040. Artinya adalah obligasi senilai 1.920 ditebus dengan harga 2040. Artinya apa? Rugi ya kan? Nah, rugi sebesar 120. Nah, akibatnya apa? Rugi tersebut akan mempengaruhi income allocation. Baik untuk si P-nya ya, si I-nya ataupun untuk NCI-nya. Nah, kalau untuk perhitungan income allocation ya berarti nanti di sini kan net income-nya si S itu sebesar 500 ya. Kemudian karena bonds payable itu yang mengeluarkan adalah S, investment in bonds-nya adalah P ya. Jadi dianggap seperti transaksi upstream. Ya, upstream sehingga adanya gain on retirement loss ya. Loss on retirement of bond itu yang sebesar 120 ya. Ini dialokasikan ke CI dan NCI. Oke. Nah, kemudian kita hitung nanti di sini kan untung income recognize-nya 500 kemudian dikurangi dengan 120 ya. Dan ini kita langsung amortisasi. Ini jangan dilihat nih 210 sama kurangi 195 ya. Itu malah membingungkan karena ini selisih antara interest expense sama interest ini ya. Interest expense dan interest interest income ya. Jadi nanti di sini
dikurangi dengan berarti amortisasi selama 8 tahun ya. Jadi per tahunnya itu 15 ya. Jadi nanti di sini tambahkan 15. Jadi kalau tidak salah dapat 395 ya. 395. Ini dialokasikan ke CI sebesar 316 dan ke NCI itu sebesar 79. Oke. Sekarang berarti kita akan lihat ya perhitungan untuk ini ya. Berapa book value ataupun carrying amount dari bonds payable di akhir tahun ya. Nah, ini dengan menggunakan metode garis lurus untuk yang bonds payable-nya berarti sebesar 4.825 ya. Ditebus yang 40%-nya itu 1.930 dan interest expense-nya 5% dikali dengan 5.000 ya, dapat 250 kali 2 ya, ditambah dengan amortisasi dari diskon 525, kemudian kita ambil yang porsi 40%-nya 210. Kemudian untuk yang investment in bond ini 2035 ya. Dari mana? Dari 2040 dia beli dengan premium ya. Kemudian di akhir tahun sebesar 2035 dan interest income-nya 195. Kita ambil angka-angka itu untuk membuat jurnal eliminasi seperti ini ya. Nah, ini digabung, kalau bisa sebaiknya dipecah sih, lebih enak seperti itu ya. Nah, ini bonds payable-nya 1.930, kemudian ada investment in bond ya 2035. Berarti nanti di sini akan ada loss on retirement of bond sebesar 105 dan interest income 195 dan loss on retirement of bond 15 dan interest expense-nya 210. Nah, seperti ini kalau yang di tahun 2017 ya. Kemudian ada interest payable dan interest receivable sebesar 10. Oke, ini yang tahun 2017 untuk upstream. Kemudian tahun 2018 sama perhitungannya ya. Kita mendapatkan angka bonds payable 40%-nya 1.940. Kemudian yang ditebus ya, ini sebesar 210. Kemudian investment in bond-nya di akhir tahun 2030 dan interest income-nya 195. Kita masukkan ya, nanti di sini selisihnya sebesar 105, tapi karena ini di tahun kedua ya, yang 105 tersebut kita alokasikan kepada CI dan NCI sesuai dengan persentase kepemilikannya ya. Ini berapa kepemilikannya? 80% dan 20%. Jadi nanti pada saat akhir tahun kedua ya, ini akan kita buat jurnal seperti ini ya. Jadi bonds payable, kemudian interest income, nah ini disatukan, tapi kalau bisa juga dipecah. Kalau dipecah berarti nanti di sini porsi 90 ya, dialokasikan nanti untuk investment in S dan NCI. Kemudian yang porsi 15 dialokasikan untuk investment in S dan NCI ya. Nah, jadi akan muncul adanya NCI di sini. Ya, ini total yang di 105 ya. Yang masih belum diamortisasi ya. Nah, ini kalau dengan menggunakan cost method, investment in S-nya kita ganti menggunakan RE. Nah, ini sekilas terkait dengan bagaimana caranya untuk membuat income allocation ketika ada retirement of bonds ya, seolah-olah ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana caranya untuk membuat jurnal eliminasi di kertas kerja laporan keuangan konsolidasi. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ya. Langsung kita untuk yang ini, yang menggunakan effective interest rate method ya. Ini pasti kalian bingung deh. Oke, nggak apa-apa ya. Contoh 2, saya langsung saja ke contoh 2 di sini. Ini contohnya masih mirip-mirip dengan
yang contoh yang awal tadi ya. Nah, cuma tahunnya tahun 2008, jadi 9 tahun ke belakang ya. Nah, di tanggal 31 Desember 2008, P membeli 70% saham S senilai 5,6 juta ya. Capital stock dan retail earnings S saat itu masing-masing 5 juta dan 3 juta. 1 Januari 2010 S membeli obligasi P dari broker nominalnya 1 juta dengan kurs 95%. Pada saat itu bonds payable ya, ini yang di P yang memiliki bonds payable ya, itu beredar 10 juta, bunga 10%, dan ada unamortized premium sebesar 100.000. Kemudian ada di sini jatuh temponya 5 tahun lagi. Bunga dibayar setiap tanggal 1 Januari dan tanggal 1 Juli. Nah, dari transaksi ini ya, maka konsolidasi akan mengakui adanya constructive gain sebesar 60.000 ya, yaitu nilai tercatat sebesar bondnya 10% ya. Ini berarti 10 juta ditambah dengan 100.000. Oke. Kemudian juga nanti di sini harga perolehan dari investment in bond tadi seperti yang sudah kita hitung ya, sebesar 950.000 ya. Ini menggunakan ribuan, kalau tadi ribuannya di hide ya. Nah, kemudian kalau kita diminta nih bagaimana caranya untuk membuat laporan konsolidasi pada saat transaksi tersebut terjadi, yaitu di tanggal 1 Januari 2008 ya, atau 2017 kalau contoh yang tadi. Nah, dibuat seperti ini ya. Jadi bonds payable yang kita hapuskan, kemudian porsi yang 10%-nya, kemudian investment in bonds 950.000 dan gain on constructive retirement of bonds sebesar 60.000. Nah, sekarang yang mau kita lihat ya, yang mau kita hitung itu adalah untuk akhir tahun membuat laporan keuangan konsolidasi ya. Jadi berarti nanti di sini ada amortisasi dari premium sama amortisasi diskon ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ketika ya si bonds payable itu nilainya ya di atas face value-nya, berarti kan dengan premium ya. Sedangkan untuk investment in bonds yang dia peroleh di bawah face value-nya berarti dengan menggunakan diskon. Artinya adalah apa? Bonds payable itu memiliki effective interest rate sendiri. Dan investment in bonds itu juga sama, memiliki effective interest rate sendiri. Artinya ya obligasi sejenis ya dalam bentuk hutang itu nilai pasarnya dia memiliki nilai pasar sendiri. Sedangkan investasi dalam obligasi ya nilai pasarnya juga sama, itu dia memiliki nilai bunga sendiri. Nah, setelah dihitung ya dengan menggunakan interpolasi ya, jadi kalian kalau misalkan yang mudah-mudahan sih nggak ada soal bikin hitung untuk interpolasi ininya ya, interpolasi bunganya. Tapi sebenarnya bisa sih ngitung dengan menggunakan financial calculator ya, berapa sih istilahnya bunga untuk ini, untuk obligasi yang sebesar 10.100.000 tadi, atau investment in bonds dengan nilai sebesar 950.000. Nah, sekarang kita mendapatkan bahwa interest rate ya ataupun effective interest rate ya untuk investment in bonds ya itu sebesar 11,36%. Kalau dengan diskon tuh seperti apa sih? Kenapa sih akhirnya kenapa sih nilai nilai obligasi ya, baik dalam bentuk utang ataupun investasi ya, dia kan bunga 10% ya, sedangkan bunga pasar di atas dia ya. Berarti istilahnya di sini? Berarti istilahnya masih menguntungkan sebenarnya, menguntungkan investasi obligasi di pasar gitu ya. Tapi kalau misalkan dia bunganya lebih tinggi dibandingkan dengan bunga pasar ya, ini berarti dengan premium ya. Nah, sekarang kita lihat untuk ini ya, bahwa untuk investment in bonds effective interest rate-nya sebesar 11,36%.
Sedangkan untuk bonds payable ya, effective interest rate-nya sebesar 9,75%. Nah, tadi perhitungannya di depan ya, kita sudah mengetahui adanya gain on retirement of bonds ya, itu sebesar 60.000. Nah, sama nggak di akhir tahun? Harusnya sih sama ya. Cuma masalahnya bagaimana kita membuat treatment ya terkait dengan berapa gain on retirement of bonds ya untuk mengakomodasi perbedaan antara porsi 10% bonds payable dan investment in bonds ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah porsi interest expense yang 10% dan interest income. Oke. Nah, menurut saya alangkah baiknya memang kita mesti harus hitung sendiri-sendiri terlebih dahulu di pembukuannya si P berapa, di pembukuannya S berapa. Boleh dengan menggunakan jurnal sendiri ya. Ya walaupun memang tidak disuruh ya, atau istilahnya minimal kalian bikin bikin tabel amortisasi ya untuk menghitung carrying amount ya per masing-masing bonds payable, kemudian yang di S itu untuk investment in bonds ya. Oke, di tanggal 1 Juli ya, ini kan berarti perhitungan untuk interest expense-nya ya. Ini kan 10.100.000 ya kan istilahnya carrying amount di 1 Januarinya sebesar itu ya. Kemudian dikalikan dengan 9,75% kali setengah. Nah, ini dapat 492.375. Kemudian cash yang dibayarkan itu sebesar 500.000. Nah, selisihnya ini kan merupakan amortisasi apa? Amortisasi dari si premiumnya sebesar 7.625. Nah, di tanggal 31 Desember harusnya 1 Januari ya. Cuma berhubung kita mesti harus membuat adjustment di sini. Oke, berarti bukan cash yang dibayarkan tetapi utang ya, interest payable sebesar 500.000. Cuma untuk interest expense-nya berapa? Interest expense-nya itu berarti tadi ya 10.100.000 dikurangi dengan 7.625. Berarti ini sebagai pengurang ya. Berarti akan kita gunakan untuk menghitung interest expense itu sebesar 10.092.375 ya. Dikali dengan 9,75% kali setengah ya. Oke, itu kemudian kita akan menghitung berapa nanti interest expense-nya totalnya. Kemudian yang S nanti di sini berapa investment in bonds ya, sebesar 3.960 dari mana? Dari interest income ya. Interest income itu berarti nanti di sini kan ya baik interest income ataupun interest expense dengan menggunakan effective interest rate method ya. Yang akan kita gunakan itu adalah si bunga efektifnya ya, atau yield-nya atau bunga pasarnya ya, dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan carrying amount dari si bonds payable-nya dan investment in bonds ya. Nah, kita bisa lihat di sini berarti kita tadi dapat ya 950.000 dikalikan dengan 11,36% kali setengah ya. Ini merupakan interest income-nya. Tapi cash yang diterima kan 50.000. Berarti nanti di sini ada selisih ya untuk amortisasi diskon itu sebesar 3.960. Oke. Nah, kemudian di tanggal 1 Januari harusnya, cuma kita tarik di tanggal 31 Desember ya. Nanti di sini berarti interest income-nya itu 953.960 ya kan. Dari 950 tambah 950.000 tambah 3.960 ya. Kemudian dikalikan dengan 11,36% kali setengah. Oke, dapat 54.185. Sedangkan untuk yang interest receivable-nya 50.000 berarti nanti ada amortisasi nilai obligasinya sebesar amortisasi diskonnya ya ke nilai investment in bonds-nya sebesar 4.185. Oke, kemudian dari data tersebut ya, kita ambil untuk nilai ini bonds payable-nya pada saat itu berarti ini harusnya langsung saja ya, berarti bonds payable pada saat itu sebesar 10 juta
84,378. Kemudian interest expense-nya sebesar 984,378 ya. Ini tarikin semua ya, itu porsi 10%-nya. 10%-nya berarti nanti di sini untuk yang bonds payable-nya 1.008.438. Kemudian interest expense-nya 9. ini 98 ya, 98,438. Seperti itu. Kemudian kita akan tandingkan nanti di sini dengan investment in bond ya, itu 958,145 dan interest income itu sebesar 108,145. Jadi kalau kita mau bikin jurnalnya ya, di sini berarti kita akan masukin bonds payable-nya ya, itu sebesar 100,838. Kemudian di sini kita masukkan investment in bond itu sebesar 958,145 dan nanti di sini ada gain on retirement of bonds ya, itu selisihnya ya. Kemudian nanti di sini juga sama, interest income sebesar 108,145. Kemudian nanti di sini ada interest expense itu sebesar 98,438. Kemudian ada gain on retirement of bond ya. Nah, totalnya itu gain on retirement of bond itu dia mesti harus sama di awal itu sebesar 60.000 ya. Nah, itu dengan menggunakan effective interest rate method ya. Sekarang kita lihat benar nggak jurnalnya. Nah, ini yang pertama berarti nanti di sini gain on retirement of bonds-nya 50. Kok ini beda ya? 108 kok kebalik? Ini investment in bonds-nya kan 9 mana? Oh, benar ya. Oke, kemudian nanti di sini 108 sama ya, 108,145, kemudian interest expense-nya 98,438 ya. Ininya berarti tadi 50 293. Ini berarti 9707 ya. Nah, ini beda dengan yang menggunakan metode garis lurus ya. Nah, untuk untuk effective interest rate method ini kalau kita lihat ya, atau kalau yang saya observasi tidak diajarkan di kampus manapun ya di Indonesia. Jadi karena mereka rujukannya menggunakan BIMS itu dia dengan menggunakan metode garis lurus, sedangkan untuk effective interest rate method itu sepengetahuan saya sih baru di kampus STAN aja yang mengajarkan itu. Jadi istilahnya memang layaklah kalau misalnya memang kalian ya walaupun memang bersusah payah AKL kalian cuma dapat 60 gitu ya. Cuma mungkin kalau kalian kuliah di kampus lain seperti di BINUS mungkin istilahnya dapatnya bukan 60, 90 atau 95 gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalian yang nilainya kurang maksimal nggak usah berkecil hati karena
dimungkinkan sebenarnya kalian paham gitu ya, cuma pada saat eksekusi soalnya aja yang waktunya kurang atau ternyata istilahnya apa ya, complicated dalam hal mengerjakannya seperti itu. Jadi tidak ini apa namanya, tidak optimal ya. Oke, ini untuk yang di tahun pertama dengan konsep downstream ya. Nah, ini kalau untuk yang lain-lainnya saya pikir sama ya. Ini membuat jurnal eliminasi. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini ya. Beda kan kalau kita melihat ada gain on sale of land gitu ya, atau gain on sale of equipment. Itu kan dia muncul di pembukuannya P ataupun S ya, tergantung transaksinya itu upstream ataupun downstream. Tapi kalau untuk yang gain on retirement of bonds ya, dia muncul baru muncul ya, itu di adjustment dan elimination. Makanya pada saat si P menyusun laporan keuangan konsolidasi baru muncul. Tapi kalau untuk yang gain on sale of equipment, gain on sale of land ya, itu di konsolidasi itu kosong nilainya. Tapi untuk yang retirement of bonds itu malah muncul ya, sebesar 60.000 di sini. Oke, kemudian ada interest expense yang dieliminasi ya, 98.438. Kemudian untuk ini ya, untuk apa namanya, untuk investment in bonds-nya itu baru yang 0 ya nanti di sini. Jadi untuk investment, bukan hanya investment in S saja ya, investment in bonds itu juga 0 di sini. Kemudian ya itu kalau untuk yang ini, kalau yang ekuitas juga sama sih ya. Kalau yang tadi karena ada RE saja. Nah, kemudian kalau misalkan di mana ya? Ini sama sih. Nah, kalau upstream itu gimana? Kalau upstream berarti nanti di sini untuk perhitungan apa namanya? Untuk perhitungan khususnya upstream di tahun kedua ya. Itu yang nanti akan dialokasikan gain yang masih belum diamortisasi ya, dialokasikan kepada CI berapa, dialokasikan kepada NCI berapa pada saat membuat jurnal eliminasinya. Itu yang mesti harus hati-hati ya. Nah itu tapi nanti untuk income allocation sama seperti yang tadi saya sampaikan ya, waktu dengan menggunakan metode garis lurus. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kalian coba lihat soal ini ya, soal kasus mana ya? Oke, soal kasus nomor 1. Nah ini ya, simple sih kelihatannya. Cuma nanti alurnya itu karena ada obligasi, jadi lumayan kemana-mana ya. Jadi ada soal 1 di sini, P mengakuisisi S 80% tanggal 1 Januari 2016 dengan menimbulkan ekses sebesar 50.000 yang dialokasikan ke paten ini 50% undervalued dan masa manfaat 10 tahun. Kemudian sisanya ke inventory undervalued dan terjual di tahun 2016. Informasi terkait dengan transaksi antara P dan S ya adalah sebagai berikut. Pada 1 Juli 2016 ya, P menjualnya dengan harga 100.000 dan cost of land-nya 120.000 kepada S. Kemudian tanggal 1 Juli 2016 S menerbitkan bond 5 tahun, kemudian bunganya 10%. Kupon rate dibayar pada setiap tanggal 1 Januari dan tanggal 1 Juli dengan harga 92.960 pada saat market yield 12%. Jadi itu yang merupakan di sini merupakan effective interest rate-nya ya. Nah, kemudian yang C, S melaporkan net income dan dividen di tahun 2016 sebesar 100.000 dan 40.000.
Kemudian yang D, pada 2 Januari 2017, P membeli 40% obligasi ya. Itu S dengan rate 101 pada saat itu yieldnya 9,7%. Dan yang E, pada 1 April 2017, P membeli equipment S dengan harga 150.000 pada saat book value-nya 100.000 dengan sisa manfaat 5 tahun. Yang keenam, net income-nya S dan dividen tahun 2017 itu sebesar 200.000 dan dividennya 100.000 ya. Dari informasi di atas, Anda diminta yang pertama membuat jurnal terkait dengan investment in S dan pendapatan dari S tahun 2016 di pembukuannya P dengan menggunakan metode ekuitas. Yang kedua, membuat jurnal terkait dengan investasi di S dan pendapatan dari S tahun 2017 di pembukuan P menggunakan metode ekuitas. Yang ketiga, menghitung berapa saldo investasi di S pada akhir tahun 2017. Yang keempat, ini baru kita membuat jurnal eliminasi tahun 2017 ya, menggunakan metode biaya. Dan yang kelima, ini sama membuat jurnal eliminasi di tahun 2017 dengan menggunakan metode ekuitas ya. Dikerjakan 15 sampai dengan 20 menit ya. Selesai nggak? Oke. Silakan dikerjakan terlebih dahulu, nanti kita bahas ya.